Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jerman Saparesa, Wali Kota Bukit Tinggi, menyampaikan salam kepada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran. Berikut Dewan Juri Penilaian Nirwasita Tantra tahun 2022. Kota Bukit Tinggi telah menyusun dan menyerahkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai bahan penilaian Nirwasita Tantra tahun 2022. Penyusunan DIKPLHD ini sejalan dengan misi hebat Herman Safar Marvendi, yaitu hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan. Core isu terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bukit Tinggi telah dituangkan dalam isu prioritas DIKPLHD tahun 2021, yaitu kurang optimalnya pengelolaan sampah, pencemaran air permukaan, genangan air hujan, ketersediaan air bersih yang belum memadai. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, kami telah menambah sarana dan prasarana persampahan seperti amrol, pick up, kontainer, becak motor, dan lain-lain. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melaksanakan kegiatan pengolahan sampah organik melalui pengomposan dan budidaya ulat maggot dalam pengangkutan sampah ke TPA regional di Payakumbuh yang berjarak tempuh kurang lebih 32 km, diterapkan mekanisme delivery order agar volume sampah dapat diukur dan jumlah kendaraan pengangkutan dapat dimaksimalkan penggunaannya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi juga terus berupaya untuk memperketat aturan dan sanksi untuk masyarakat yang melanggar, dimulai dari tingkat RT dan RW. Kami juga mengedukasi masyarakat tentang cara memilih sampah dan cara memilah sampah sebelum dibuang ke TPS melalui media sosial, radio, dan lain-lain. Untuk mengatasi pencemaran air permukaan, kami melakukan pemantauan kualitas air melalui pengambilan sampel air untuk kemudian diuji di Laboratorium Lingkungan Hidup di Kota Pariaman. Kami secara rutin dan berkala melakukan pemantauan instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki oleh rumah sakit yang ada di Kota Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi telah mewajibkan seluruh industri yang ada di Kota Bukit Tinggi melaporkan kualitas limbah secara berkala 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup. Kami juga memberikan bantuan sarana prasarana sanitasi bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Bukit Tinggi juga sedang menyusun master plan pengelolaan air limbah di Kota Bukit Tinggi. Untuk mengatasi genangan air hujan, kami melakukan revisi master plan dan perbaikan saluran drainase dengan memperhatikan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota. Di samping itu dilakukan pembersihan saluran air dari sampah dan pengerukan sedimen secara rutin. Untuk meningkatkan ketersediaan air bersih, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang telah menyusun rencana penambahan sumber air bersih di Panorama Baru. Di samping itu juga dilakukan penambahan jam operasional water treatment plant atau instalasi pengolahan air bersih di belakang balok saat kebutuhan air bersih meningkat. Pemerintah Kota Bukit Tinggi juga terlibat secara teknis dalam penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum regional Sumatera Barat. Kami juga melakukan konservasi air tanah melalui biopori dan sumur resapan di berbagai lokasi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi terus mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan hidup, dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut disampaikan melalui podcast lingkungan, pelatihan kebersihan lingkungan sanitasi, dan pengolahan sampah di destinasi pariwisata, program Adiwiyata Pembinaan Saka Kalpataru, program Kampung Iklim, dan lain-lain. Sebagai peraih penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2021, saya beserta seluruh jajaran berkomitmen untuk terus meningkatkan peran serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi Bukit Tinggi yang bersih, sehat, dan nyaman. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesama kita hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya Beni Yusrial SIP sebagai Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi sangat mendukung program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD, baik dari segi pengawasan, anggaran, dan legislasi, di mana hal ini tertuang dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bukit Tinggi yang telah disusun setiap tahunnya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, kami telah membentuk berbagai peraturan daerah bersama wali kota terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan anggaran yang digunakan untuk implementasi aturan tersebut, serta memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Kami juga meminta laporan pertanggungjawaban wali kota dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup setiap tahunnya. Dari segi anggaran, untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kami telah menyetujui dan menetapkan alokasi anggaran lebih dari 38 miliar pada tahun 2021, di mana anggaran ini meningkat dari satu tahun sebelumnya yang sebesar 19 miliar lebih. Anggaran ini dialokasikan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, penyuluhan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat, pengelolaan sampah, pengawasan limbah B3 dan lain-lain. Kenaikan paling banyak ada pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Hal ini mempertegas komitmen pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Demikian disampaikan, semoga Kota Bukit Tinggi tetap bersih, sehat, dan nyaman. Salam sehat selalu dari Bukit Tinggi Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Tinggi bersih, Bukit Tinggi hijau, Bukit Tinggi hebat.